Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Antonia Bayangkari Mukti, mahasiswa keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai HIV/AIDS, mulai dari tanda serta gejala hingga cara pencegahannya. Namun, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah apa sih HIV/AIDS itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acute Immune Deficiency Syndrome. AIDS sendiri adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Tanda dan gejala HIV/AIDS itu sendiri disertai dengan berat badan menurun, demam berkepanjangan, diare berkepanjangan. Itu merupakan gejala utamanya. Sedangkan batuk, kelainan kulit dan iritasi, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan, herpes simplex, dan lain sebagainya merupakan gejala tambahannya. AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh, maka semakin lemah pula sistem kekebalan tubuh seseorang. Penularan HIV/AIDS itu sendiri dapat terjadi melalui berbagai cara, di antaranya yang pertama melalui hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka bergonta-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. Yang kedua, melalui penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagai pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit, termasuk HIV/AIDS itu sendiri. Yang ketiga ialah kehamilan, persalinan, atau menyusui, yakni dari ibu ke anak. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Dan yang keempat ialah melalui transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Dan yang perlu teman-teman ingat ialah AIDS tidak dapat ditularkan melalui ciuman, sentuhan, pelukan, alat makan, tempat duduk WC, melalui gigitan nyamuk. Bahkan jika kita tinggal serumah dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS, itu tidak menjamin kita akan terinfeksi virus tersebut. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Riset terkait obat ARV terjadi sangat pesat, meskipun belum ada yang mampu mengeradikasi virus ganas tersebut dari tubuh pengidapnya. Pasien harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan.
Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penderita HIV terserang AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan konsep ABCDE. A atau abstinence artinya absen seks ataupun tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Be atau be faithful artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks yang artinya tidak bergonta-ganti pasangan. C atau kondom artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D atau drug no artinya dilarang menggunakan narkoba, khususnya narkoba suntik. Dan yang terakhir adalah E atau equipment yang artinya memakai alat-alat yang bersih, steril, sekali pakai, tidak bergantian, diantaranya alat cukur dan sebagainya. I juga dapat diartikan sebagai pemberian edukasi, di mana pemberian informasi yang benar, tepat, dan akurat. Dan yang perlu diingat adalah yang perlu kita cegah itu adalah penyakitnya, bukan orangnya. Thanks for watching teman-teman. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman sekalian.